Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum memasuki pembelajaran atau materi pembelajaran pada hari ini, baiklah anak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, bahwa pada hari ini merupakan pertemuan ke-9 materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi kita berfokus pada macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anakku semua, kita pindah melihat standar kompetensi. Silakan anak-anakku baca mulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, karena anak-anakku semua sudah ada tertera di atas. Anak-anakku diharapkan membaca dengan baik, mencermati dengan baik, supaya apa yang kita pelajari hari ini kita dapat memahami dengan baik, insyaallah. Amin. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kita lanjut melihat poin pembahasan. Poin pembahasan di sini yang kita akan pelajari sebentar atau yang kita akan bahas sebentar ada 5. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma kesusilaan, yang kelima norma hukum. Baiklah anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita masuk pada inti materi pembelajaran hari ini, yaitu norma agama. Anak-anakku semua tolong diperhatikan layarnya masing-masing, karena semua sudah ada di hadapan kita. Sekarang saya akan bacakan. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa apa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan kepada Nabi dan Rasulnya untuk disebarkan kepada seluruh manusia, bertujuan untuk menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, bahwa norma agama ini adalah norma yang bersumber dari Tuhan atau bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang melalui Nabi atau rasul-rasulnya dan disampaikan kepada seluruh manusia untuk menciptakan atau untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Norma agama ini juga disebut bahwa bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian norma ini bagi orang yang melanggar norma agama, sanksinya adalah neraka. Akan tetapi bagi orang yang melaksanakan atau yang taat kepada norma agama, ganjarannya juga atau balasannya adalah surga. Oleh sebab itu anak-anakku semua, bahwa norma agama itu adalah norma yang bersumber dari wahyu Allah, bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman, sebagai petunjuk untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan masalah duniawi, yang berhubungan dengan masalah Allah, dan berhubungan dengan manusia yang lain, atau berhubungan dengan sosial dan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa nak? Karena norma agama itu adalah pada dasarnya berisi dengan perintah dan larangan, dan juga menjelaskan tentang baik dan buruknya terhadap perbuatan manusia itu sendiri. Baiklah anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, kita lanjut melihat norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tatanan kehidupan atau budaya atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan berinteraksi atau bergaul dengan manusia dalam masyarakat. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa norma kesopanan timbul dari pergaulan masyarakat sehari-hari, atau bisa dikatakan timbul dari kebiasaan masyarakat sehari-hari yang dianggap baik, yang dapat mengatur kehidupan masyarakat, yang disepakati oleh masyarakat dan diberlakukan oleh masyarakat itu sendiri. Itulah norma kesopanan. Kemudian norma kesopanan bagi sanksi norma kesopanan berupa cemohan, berupa ejekan, berupa dikucilkan dari anggota tersebut. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa, dan agama. Salah satu contoh norma kesusilaan, jangan mengambil hak orang lain atau jangan mencuri. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa yang dimaksud dengan hati nurani adalah berkenaan dengan perasaan manusia. Makanya perasaan itu sebenarnya itu kita bawa sejak lahir, tidak memilih laki-laki kah, perempuan kah, kemudian apa agamanya, apa sukunya. Kenapa karena semua manusia itu punya hati. Oleh sebab itu tidak ada hati yang berbohong. Tetapi yang berbohong itu adalah lidah, kemudian
nafsu. Itu nak kadang yang berbohong yang membawa manusia berbohong. Contohnya, contoh yang kedua yang melanggar norma kesusilaan. Ada seorang anak ditanya sama mamanya, bagaimana anak-anakku sudah mengaji atau belum? Kemudian anaknya tadi itu langsung menjawab, saya sudah mengaji Bu, padahal belum mengaji. Ini orang yang melanggar norma kesusilaan. Akan tetapi anak tersebut selalu dia merasa bahwa saya ini berdosa, saya ini berbohong terhadap orang tua saya. Maka inilah nak salah satu bentuk hukuman norma kesusilaan. Karena hukuman atau ganjaran norma kesusilaan itu bukan denda, bukan penjara, bukan cambukan, bukan dosa, akan tetapi adalah penyesalan. Itulah nak saya katakan tadi bahwa tidak ada hati nurani manusia itu yang berbohong, tetapi yang berbohong itu adalah lidah dan nafsu, sehingga membawa manusia berbohong terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Baiklah anak-anakku semua, kita lanjut melihat norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Anak-anakku semua, norma hukum adalah norma yang dibuat oleh lembaga negara atau dibuat oleh pemerintah negara yang sifatnya memaksa dan berlaku umum dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan. Karena norma hukum ini adalah norma yang mengatur, yang menegaskan tentang ketertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan berbangsa dan bernegara, guna untuk menciptakan ketentraman. Jadi anak-anakku semua, bahwa norma hukum ini sangat perlu kita taati atau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, supaya negara kita tetap aman, damai dan sejahtera, insya Allah. Baiklah anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kita masuk pada soal latihan. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada, soal ini jangan diambil sebagai beban, tetapi ambillah sebagai pelajaran. Karena tujuan saya memberikan latihan adalah bagaimana caranya untuk mendorong anak-anakku semua untuk membuka materinya kembali. Oleh sebab itu saya berikan tetap 1 minggu ke depan, supaya anak-anakku kapan saja punya waktunya, apakah sebentar malam, apakah besok malam, dan lain sebagainya. Jadi soal pertama, jelaskan perbedaan dan persamaan norma agama dan norma hukum. Yang kedua, tulis 2 contoh norma kesusilaan dan norma kesopanan. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita membahas materi
pada hari ini marilah kita nak bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.